Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Lava News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada kemungkinan BBM jenis Pertalite dan solar bakal dihapuskan. Pertalite dan solar sebagai bahan bakar kendaraan tersebut berdampak besar bagi pencemaran udara di Indonesia. Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa Indonesia tengah membahas tentang BBM Euro 4 dan Euro 5. Jenis BBM ini lebih berkualitas dan minim pencemaran udara. Dikatakan Luhut, saat ini pemerintah sedang berusaha meningkatkan standar kualitas BBM di Indonesia. Rencana pemerintah penghapusan terhadap Pertalite sebagai solusi lingkungan, apa dampaknya bagi kalangan menengah ke bawah? Apakah kebijakan yang diambil pemerintah akan menyulitkan rakyat kecil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anggi. Kabar baik, Bung Ishak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan rencana kali ini tentang wacana penghapusan. Nampaknya sudah tidak wacana lagi gitu ya, Bung Ishak, bahwa Pertalite dan jenis solar ini akan dihapuskan diganti dengan BBM jenis Euro 4 dan Euro 5. Apakah Anda setuju, Bung Ishak? Ya, terima kasih Bang Anggi dan pemirsa Khilafah eh, channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rencana yang dilontarkan oleh Menko Marves ya bahwa dia akan menerapkan standar Euro 4 dan 5, bahkan sudah ada desain untuk menerapkan Euro 6 ya dalam proses pengkajian di Kementerian Marves sebenarnya. Jadi agar standar BBM yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan di Indonesia ini bisa mengeluarkan lebih sedikit emisi ya, yang berbahaya dan mencemari lingkungan. Ya. Saya kira kalau dari sisi niat ya untuk memperbaiki lingkungan, saya kira secara dalam perspektif kemanusiaan ya bahwa dan lingkungan bahwa memang uh, situasi lingkungan kita memang semakin hari semakin buruk dan salah satu penyebab pemburukan lingkungan kita ini adalah salah satunya adalah produksi emisi yang terus meningkat setiap tahunnya dan itu disumbangkan oleh paling besar ya disumbangkan oleh sektor energi dan termasuk juga transportasi dan kita juga sama-sama memaklumi bahwa produksi emisi yang sangat tinggi ini di level global telah mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau global warming dan global warming ini juga kita sama-sama memahami bahwa memberikan dampak yang negatif ya keseluruhan penduduk di bumi. Tapi yang ingin kita soroti bahwa sesungguhnya pemanasan global ya global warming yang salah satunya disebabkan oleh produksi emisi yang tinggi itu sesungguhnya lebih banyak dikontribusikan oleh negara-negara maju, ya, negara-negara industri yang mereka inilah yang menjadi penyebab utama ya pemanasan global sehingga suhu bumi ini sudah lebih dari 2 derajat Celcius di atas pra-industri ya, jadi sudah dari 1850 sampai 1900-an ya. Mereka lah yang kontributor utama pemanasan global sehingga mereka lah yang seharusnya bertanggung jawab lebih banyak ya terhadap upaya untuk mengurangi ya peningkatan produksi emisi yang kemudian mengakibatkan pemanasan global yang dampaknya juga ke negara-negara berkembang ya. Misalnya kalau di Indonesia kita mengalami kekeringan yang tidak menentu, yang terlalu panjang, kemudian musim hujan yang juga terjadi secara tiba-tiba sehingga ini mengganggu ritme ya atau pola tanam para petani-petani kita dan juga nelayan-nelayan kita ya sehingga pendapatan mereka juga menjadi
tidak stabil ya, bahkan ada kecenderungan menurun ya. Dan tentu saja ya, kita sebagai uh, warga negara ya yang hidup di Indonesia ini pada dasarnya setuju-setuju saja ya ketika kita ada upaya untuk memperbaiki perbaikan kualitas lingkungan kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu ya dirasa tidak adil ya. Saya kira ini yang perlu kita kritisi, dan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk meningkatkan ya standar emisi dari 3 ya kemudian menjadi 4 dan 5 dan bahkan menjadi 6. Ini saya kira sesuatu yang saat ini ya itu akan menjadi dilematis ya, akan berdampak buruk ya terhadap perekonomian masyarakat kita, karena kita ketahui konsekuensi daripada penerapan standar Euro 5, 4 dan 5 ini akan mengakibatkan ditariknya ya beberapa BBM yang masih menghasilkan ya polutan yang uh, cukup tinggi ya, seperti misalnya pertalite ya atau solar yang RON-nya itu masih di atas 91 ya RON. Dan kalau itu dicabut atau ditarik ya, maka kemudian artinya yang tersedia atau yang disediakan uh, oleh Pertamina dan SPBU adalah uh, minyak BBM yang memiliki RON yang lebih tinggi dengan harga yang tentu saja lebih mahal ya, lebih mahal, dan saya kira ini akan ditanggung oleh sebagian besar masyarakat kita yang ya, separuh lebih adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Dan kalau kita lihat misalnya statistik kendaraan kita ya, ini lebih dari 60% dari 152 juta kendaraan di Indonesia itu adalah motor gitu. Dan motor ini uh, sebagian besar memang dimiliki oleh masyarakat kalangan menengah bawah gitu. Sehingga saya kira ini akan sangat besar ya risikonya, dampaknya terhadap ekonomi mereka gitu. Apalagi masyarakat kita ya tidak sebaik nasib kondisinya dengan masyarakat Uni Eropa gitu, negara-negara lain yang memang ya wajar saja mereka menaikkan standar emisi mereka ya, karena mereka ini adalah negara-negara yang secara ekonomi sudah sangat maju gitu, dan mereka juga tadi ya jadi penyumbang utama polusi emisi gas rumah kaca, sehingga mereka lah yang memang harus lebih awal ya melakukan penyesuaian untuk mengurangi emisi mereka, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Begitu Bung Anggi. Baik, dan juga tadi Anda katakan terkait adanya dampak ketika penerapan ini jadi. Dan bagaimana menurut Anda, apakah ini akan menyebabkan juga inflasi yang tinggi di masyarakat? Ya, saya kira memang uh, sektor transportasi ya, adalah bagian yang sangat krusial ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita ya, dan juga menjadi beban atau biaya yang cukup signifikan ya dalam beberapa sektor ya. Misalnya sektor-sektor logistik ya, transportasi ini ya, biaya transportasi bisa menyumbang ya bisa sampai 20-30%. Gitu. Dan bahkan ya sektor-sektor yang lain pun ya, misalnya perdagangan ya, kemudian juga makanan dan minuman ya, semuanya terdampak oleh atau terpengaruh oleh harga transportasi, dan harga transportasi ini sangat dipengaruhi oleh harga energi. Dan ketika harga energi ini jadi mahal, maka kemudian biaya transportasi naik, dan kemudian biaya akhir ya atau harga yang diterima oleh konsumen ini juga akan meningkat. Dan saya kira harga kalau kita mau mengacu ke Euro 5 atau bahkan Euro 6 ya, maka kan standarnya itu kan Pertamax ya, Pertamax atau Pertamax Turbo ya. Saya kira ini akan sangat luar biasa ya perbedaan harganya ya, dibandingkan dengan Pertalite yang sekarang sekitar 10.000 ya. Jadi bisa naik sampai 2 sampai 3 ribu ya. Dan kalau itu pun naik, dan juga yang menjadi persoalan bukan itu saja, selisih harga yang cukup tinggi ini
yang terjadi adalah harga Pertamax Plus ya, dan kemudian Pertamax Pertamax Turbo ini harganya mengikuti harga internasional gitu. Dan ketika harga internasional ini kemudian tidak bisa diprediksi ya, kadang naik yang sangat cepat ya, sangat tinggi seperti pada perang Ukraina Rusia dulu bisa sampai 140 dolar per barel ya. Nah, ini kan langsung akan memukul daya beli masyarakat kita yang saya tadi bilang tadi masih ada sekitar 10% ya kalau menurut data pemerintah yang dalam kategori miskin, dan bahkan kalau menurut standar Bank Dunia mungkin sekitar 40 sampai 50% ya, sih di bawah uh, garis hidup yang layak secara ekonomi, sehingga menurut saya uh, belum saatnya ya kalau kita mau mengikuti standar gaya Eropa tadi ya. Kalau gaya Eropa ya GDP per kapita mereka sekitar 60.000 dolar ya per tahun gitu. Kalau kita kan baru sekitar 5.000 ya. Jadi memang tidak tidak sepadan gitu ketika kita memaksakan uh, standar Eropa ini kemudian kita aplikasikan di Indonesia begitu. Dan lagi pula Indonesia ini tidak termasuk sebagai penyumbang emisi terbesar dunia begitu. Artinya kalau Eropa wajar ya, misalnya dia sekitar 8% ya, bahkan kalau Cina itu salah sekitar 32% ya. Indonesia itu hanya sekitar 1% lebih ya. Jadi masih sangat kecil. Artinya uh, meskipun kita mendorong ya, kita mendukung perbaikan lingkungan, tapi tidak berarti kita mengorbankan ekonomi masyarakat kita gitu. Dan juga yang saya tambahkan sekali lagi bahwa penyumbang emisi itu bukan hanya transportasi, tapi juga ada pembangkit-pembangkit listrik ya. Pembangkit-pembangkit listrik ini yang dimiliki oleh Taipan, dimiliki oleh konglomerat-konglomerat yang ini bahan baku utamanya atau sumber energinya adalah batu bara ya. Dan ini yang seharusnya diprioritaskan kalau ingin mendorong penurunan produksi emisi di Indonesia. Itu bukan yang menyasar atau yang memberikan dampak negatif terhadap kalangan masyarakat menengah bawah. Ya, begitu kira-kira, Bung. Apakah memang rencana pergantian jenis BBM solar dan Pertalite ini karena tadi faktor ekonomi dibungkus dengan motif lingkungan, Bung Ishak? Iya, saya kira para uh, pemain ya di sektor migas ya, kemudian juga di sektor-sektor yang terkait dengan energi ini punya kepentingan agar uh, energi atau BBM yang pasarkan di Indonesia ini memang energi yang kualitasnya memang menguntungkan mereka ya. Seperti misalnya tadi ketika Pertalite itu dicabut, otomatis subsidi itu kan juga dihilangkan kan. Dengan kata lain, pemerintah sebenarnya dengan menggunakan alasan ingin meningkatkan standar dari Euro 3 menjadi Euro 4 dan naik ke 5 ya. Ini artinya kan mau menghilangkan Pertalite dan kemudian menggunakan Pertamax ya, dan Pertalite subsidi, sehingga konsumsinya subsidi itu akan kurangi, akan hilangkan. Dan kalau misalnya subsidi ini dihilangkan, artinya harga BBM ini akan mengikuti mekanisme pasar ya, sehingga para produsen ya akan lebih menguntungkan ya ketika mereka berkompetisi di sektor hilir ya. Seperti misalnya SPBU Pertamina ini akan bisa apa yang selama ini lebih banyak dikunjungi ya oleh para konsumen karena memang harganya sedikit lebih murah dibandingkan misalnya Vivo atau Shell ya atau Petronas ya, ketika harga ini dilepas ke mekanisme pasar yang kemudian itu dengan alasan bahwa yang dijual itu hanya yang standar Euro 4 dan 5, maka ya yang dirugikan tentu saja konsumen, tapi yang diuntungkan adalah uh, produsen-produsen yang berada di tingkat hilir ya. Karena kalau kita ketahui seperti yang kita pahami di tingkat hulu ya sejak lama ya, sejak undang-undang migas tahun 2001 itu ya semuanya dilepas kepada mekanisme pasar ya, sehingga swasta ini bisa bermain ya sebagaimana halnya bersaing seperti halnya BUMN ya, sehingga terjadi kompetisi
pasar antara Pertamina misalnya dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika ya, dari Cina dan negara Eropa. Meskipun memang sekarang porsi Pertamina relatif besar untuk minyak ya, karena mendapatkan limpahan produksi di Blok Rokan. Tapi kalau kita lihat misalnya di gas ya, sektor gas itu dampak dari liberalisasi mengakibatkan porsi kepemilikan atau produksi Pertamina itu hanya sekitar 32% ya, tahun lalu. Artinya hampir 70% gas kita itu memang dikuasai oleh swasta. Sekitar kalau minyak mungkin sekitar Pertamina bisa menguasai sekitar 60%. Tapi saya kira ini adalah dan posisi pasar tadi itu bisa berubah-ubah ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan swasta ini bisa menemukan cadangan yang besar ya, sehingga produksi yang besar, maka kontribusi Pertamina bisa turun lagi. Tapi yang kita soal ini adalah uh, aturan ya atau regulasi yang membolehkan swasta ini terlibat dalam pengelolaan migas ya, dan mereka bisa mendominasi, dan ketika itu harga mereka yang menentukan ya, kemudian masyarakat ini ya terpaksa membeli harga migas yang mahal ya kalau misalnya harganya itu naik. Padahal sesungguhnya uh, migas ini kan barang publik ya dalam perspektif Islam yang harus dikelola oleh negara dan distribusikan ya pada rakyat dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Begitu. Dan terakhir Bung Ishak, bagaimana cara mengatasi carut kemarut problem energi serta lingkungan yang ada, Bung Ishak? Ya, saya kira memang kalau kita kembali tadi ya, topik kita ini adalah masalah lingkungan ya, yang kemudian coba diselesaikan oleh pemerintah dengan mengubah standar emisi ya, menjadi emisi standar Euro 5 bahkan 6 ya. Saya kira ini kebijakan yang tidak pas ya, berbahaya ya, karena ini akan berdampak negatif terhadap kalangan masyarakat menengah bawah ya yang dipaksa untuk menggunakan BBM yang standar tinggi ya dengan harga yang tentu saja akan lebih mahal. Padahal standar hidup ya masyarakat kita ya itu apa, masih sangat rendah ya dibandingkan negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat atau bahkan Jepang yang kemudian mendorong standar emisi Eropa ini. Nah, sehingga yang perlu dilakukan saya kira yang pertama memang kita harus berdaulat ya dalam mengelola energi kita gitu. Sehingga kita bisa ya membalance ya, menyeimbangkan antara pencapaian target-target ekonomi dan juga menjaga lingkungan. Tidak seperti sekarang ketika sektor energi ini diserahkan kepada mekanisme pasar ya. Kita lihat misalnya di tadi ya di pertambangan batu bara ya. Dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme, sektor batu bara ini adalah sektor yang bisa diberikan kepada swasta, kepada pasar. Ya. Nah, sehingga kita lihatlah bagaimana perusahaan-perusahaan swasta ini menguasai batu bara kita ya di Indonesia ini, sehingga pemerintah hanya sekitar 5% dari total produksi batu bara yang 600 juta ton per tahun itu. Nah, dan mereka memproduksi secara ugal-ugalan ya tanpa memperhatikan lingkungan gitu, sehingga uh, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan hutan ya. Jadi yang perlu jadi tidak seimbang antara bagaimana mereka mengambil energi dari energi fosil tapi kemudian tidak menyeimbangkan dengan penambahan ya carbon squeezing atau wilayah-wilayah yang atau hutan yang bisa menyerap karbon ya. Jadi harus ada keseimbangan antara berapa kemampuan kita menyerap karbon dan berapa karbon yang kita lepas. Nah, itu tidak diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah karena semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akhirnya swasta yang masuk ke sektor energi dan mereka tidak lagi memperhatikan aspek lingkungan karena target utama mereka adalah bagaimana mengejar profit sebesar-besarnya meskipun itu berdampak negatif terhadap sosial, berdampak negatif terhadap lingkungan ya. Bagaimana kita lihat banjir di mana-mana ya. Kemudian juga misalnya
kita lihat ya, liberalisasi di sektor energi juga berdampak pada penyediaan listrik ya. Penyediaan listrik di Indonesia itu uh, dari total produksi PLN ya itu sekitar uh, lebih dari 50%, bahkan mungkin sekitar 60% dari produksi listrik PLN itu berasal dari Independent Power Producer atau IPP. Nah, IPP ini adalah swasta ya, swasta yang mereka ya sebagian besar menggunakan batu bara ya di dalam menggerakkan pembangkit-pembangkit mereka ya, kemudian itu dijual kepada PLN dengan harga ekonomis, artinya harga yang sangat menguntungkan mereka ya, dan dibeli oleh PLN, dan kemudian ya PLN juga karena tidak ingin rugi akhirnya kemudian dijual dengan harga yang mahal ya kepada konsumen kita. Jadi konsumen kita ini menikmati menerima harga harga listrik yang sangat mahal gitu. Ya, kenapa? Karena batu bara produksi produksi listriknya diproduksi oleh swasta ya, dan swasta ini menggunakan batu bara kita ya, batu bara milik milik rakyat sesungguhnya ya. Ini yang jadi mereka mendapat untung besar ya dengan memanfaatkan harta rakyat, kemudian mengorbankan rakyat itu sendiri yang harus menerima harga listrik yang mahal ya, dan kemudian juga tadi harga BBM yang mahal, dan pada saat yang sama rakyat ini menerima dampak negatif ya dari produksi ugal-ugalan batu bara ya, itu banjir tadi, kemudian juga emisi yang sangat tinggi ya, sekitar 40-50% emisi kita itu dihasilkan oleh energi sektor pembangkit-pembangkit listrik itu. Dan pemerintah yang mestinya kalau mau serius ya itulah yang pembangkit-pembangkit listrik ini yang berbahan baku batu bara ini yang diselesaikan dulu. Nah, dan saya kira ini problem utamanya adalah karena memang tadi ya kita tidak bisa mengatur, tidak independen di dalam menjaga keseimbangan mencapai target pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga kelestarian alam ya, memperbaiki aspek sosial masyarakat kita ya, karena memang kita menganut sistem ekonomi kapitalisme liberal dan tidak menganut ekonomi Islam gitu. Dalam pandangan Islam sangat jelas ya bahwa sumber daya alam yang melimpah ya seperti halnya energi fosil ini dikuasai oleh negara ya, dan dimanfaatkan karena ini milik umum ya, maksudnya di harta milik umum yang kemudian dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Sehingga ini pengelolaan uh, energi ya itu seimbang dengan pencapaian target ekonomi ya, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang seadil-adilnya, dan kemudian pada saat yang sama bisa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan gitu. Dan juga independen, tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan asing ya di dalam mengatur target-target pertumbuhan, termasuk juga pengelolaan lingkungan. Saya kira itu. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian Ya, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.